Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi saat ini dalam suasana perenungan di Jumat Agung. Konsep peribadahan memang sangat variatif dan harapannya tidak menjadi monoton, tetapi justru semangatnya adalah dunamos atau dinamis, sehingga pada suasana peribadahan Jumat Agung yang sering kali kita rayakan bersama-sama di gedung gereja secara konvensional, karena situasi dan kondisi saat ini kita harus berhadapan muka dengan kamera, dengan handphone kita, dan kita berada di rumah kita masing-masing. Nah, tentu malam hari ini sebelum kita bersama-sama merasa-rasakan narasi perjalanan Yesus Kristus dalam kedukaannya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sesuatu yang inspiratif bagi kita semua. Jumat Agung. Saya awali dengan huruf J. J adalah janjimu tak pernah kau ingkari. Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika dia menjanjikan keselamatan, dia berikan keselamatan, memberikan nyawanya, dia berikan nyawanya, pengorbanannya dan sebagainya. U yang kedua, untuk selalu menolong umatmu. Jadi Tuhan benar-benar menolong umatnya. M, meskipun kami kadang mengecewakanmu, ya inilah manusia yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. A, berikutnya adalah atau bahkan melupakan engkau ketika kami kuat. Ini tradisi manusia. Kalau manusia itu kuat, manusia itu merasakan kekuatannya seakan-akan tidak butuh Tuhan. A yang berikut adalah atau bahkan melupakan engkau ketika kami kuat. Nah, Bapak Saudara, T dari kata Jumat, tapi engkau selalu ada di setiap persoalan kami. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah meninggalkan kita dalam keterlelapannya. Dia benar-benar memampukan kita selalu hidup dalam kemenangan. A dari kata agung, Allah kami memang satu-satunya penolong. Satu-satunya penolong. G, gelora cintanya selalu membuat kami tertunduk. Jadi semua lidah mengaku, semua lutut bertelut di kakinya. U, untuk menyembahmu dalam hormat. Ini adalah sikap kita untuk bagaimana menyembah Tuhan dengan rasa hormat. N berikutnya adalah nyatakan bakti kami yang tak terhingga, wujud kecintaan kita kepada Allah. G, kita bersama-sama gemakan kasih-Mu dalam hidup dengan sesama. Luar biasa saudara-saudara, Jumat Agung. Nah, untuk itu setelah kita merangkai-rangkai kata yang sungguh sangat variatif, tentu pada saat ini saya hendak menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang berbahagia bersama dengan keluarga, dengan kasih setia rahmat yang merupakan pertolongan kita adalah Tuhan yang penuh mengasihi. Karena kasih itu adalah demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan di surga, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau rela menderita, Engkau rela disalibkan, bahkan Engkau rela kehilangan nyawa untuk dosa-dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang hadir adalah Engkau yang memberikan terang dan jalan bagi kami. Berikan kami pemahaman-Mu ya Tuhan. Berikan kami pemahaman-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar di Injil Yesus Kristus di Yohanes 19 ayat yang ke-1 sampai 16a, maka demikian narasi firman Tuhan tersebut. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus pada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus pada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Sedemikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang kita baca. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, menyimak pembacaan di Yohanes 19 tadi, kalau diperkenankan membawa perasaan, maka perasaan saya benar-benar terbawa dalam narasi persidangan Yesus
yang tanpa berkeadilan. Pilatus punya kuasa. Pilatus punya harapan untuk membebaskan. Tetapi Yesus punya jawaban. Dan di sisi lain, ada sebuah wujud ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh Pontius Pilatus terhadap tekanan yang dia rasakan dari para imam dan sebagian orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan proses dari pengadilan sampai kemudian Yesus itu ditekan supaya disalibkan oleh Pontius Pilatus. Di sini ada sesuatu yang mengajarkan kepada kita semua bahwa orang benar pun di tengah-tengah kerumunan massa yang tidak benar, orang benar itu terkesan bersalah karena dia berbeda untuk lawan arus. Tetapi Bapak Saudara, Yesus mengambil jalan melawan arus dengan dia benar-benar menempatkan apa yang menjadi keputusannya untuk mengorbankan diri sesuai dengan apa yang menjadi amanat Allah, rancangan Allah, nubuatan Allah. Bapak Saudara, sakit. Kalau kita boleh membayangkan dan ikut merasakan perasaan Yesus ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berharap supaya cawan itu lalu, cawan itu menghindar, tidak dia rasakan. Tetapi apa yang terjadi? Keputusan di otoritas Tuhan Allah dalam rancangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus benar-benar mendapat tekanan. Dan di Jumat Agung ini kita tahu bahwa karyanya disempurnakan dengan kematiannya. Dan berita kedukaan itu ternyata membawa hal-hal yang positif. Mengapa saya katakan positif? Kedukaan membawa positif. Karena justru ketika Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus mengikuti jalan-jalan ditetapkan oleh Allah melalui setiap pengkhianatan, melalui setiap perusakan, melalui setiap demonstrasi yang terjadi pada saat itu. Disitulah sebenarnya babak penyelamatan Allah dimulai. Dia merelakan dirinya dalam pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berani dan rela menderita, itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Untuk itu mari kita sebagai bagian dari komposisinya Tuhan yang dipakai untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita kematian, juga memiliki optimis bahwa situasi yang berkembang saat ini, kita tampaknya untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang lebih banyak. Kita datang ke kerumunan, atau kita saling berkunjung, atau kita saling berdekatan, tampaknya kita mendapatkan peraturan dari pemerintah. Jangan dulu, stop dulu, di rumah dulu, pakai masker dulu jika bepergian, yang penting sekolah-sekolah diliburkan. Itu semua bentuk dari pengorbanan, Bapak Saudara. Kita yang berani untuk menegaskan saat ini secara kontekstual, mari kita taati
bahwa kita berani untuk tertib, berani untuk disiplin, berani untuk mengakui bahwa negara memiliki tujuan yang baik. Dan tentu kita rela untuk kemudian menderita dalam tanda petik, yaitu kita harus tinggal di rumah. Barangkali konsumsi kita yang terbatas, kita harus berolahraga, kita harus berjemur, kita harus benar-benar bersih. Itulah sebenarnya Jumat Agung ini memiliki inspirasi tersendiri, seperti yang telah saya katakan di muka tentang Jumat Agung. J memiliki arti sendiri, U milik sendiri, tetapi itu semua tetap mengacu kepada keberanian dan kerelaan untuk menahan diri, mengendalikan diri. Tuhan mampukan kita untuk menjalani peristiwa indah ini, peringatan Jumat Agung ini, dengan hati yang tetap tenang di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, tentu saat ini kita akan bersekutu di dalam doa. Dan doa yang akan bersama-sama kita naikkan, mari kita sama bergandengan tangan antara Bapak, Ibu, anak-anak maupun saudara-saudara kita yang lain. Nah, tentu ketika kita sendiri, mari kita letakkan tangan kita di dada sebelah kiri. Kita menaikkan doa kepada Allah. Saya berdoa secara umum, Bapak Ibu berdoa harapan-harapan keluarga apa yang dibutuhkan untuk terjawab. Dan mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang telah rela memberikan hidupmu untuk melayani di muka bumi ini bersama-sama dengan umat manusia. Tentu beragam penderitaan yang Engkau alami ya Tuhan, tetapi Engkau juga memiliki keberanian untuk merasa-rasakan bahwa betapa kejam hidup di muka bumi ini dengan pemberontakan umat manusia. Yesus yang diadili tanpa keadilan, Tuhan Yesus yang rela menyaksikan dan merasakan itu semua sampai pada penyaliban dan kematian-Mu. Tentu dalam Jumat Agung ini Tuhan adalah momen di mana kami semua sepakat bahwa melalui pengadilan-Mu sampai kepada penghinaan-Mu, sampai pada caci maki yang Engkau terima, sakit yang Engkau derita, itu semua menjadikan umat manusia di muka bumi ini justru dibawa kepada niat untuk berani menanggung penderitaan dan rela menderita oleh karena pewartaan penderitaan-Mu. Bapa di surga, bergandengan tangannya kami adalah menunjukkan bahwa kami adalah persaudaraan sejati di tengah keluarga. Dan di situasi yang seperti ini memang kami berhadapkan kepada situasi di mana kami harus benar-benar merasakan untuk kami ini bersekutu dengan keluarga. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah yang saat ini saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Bergandengan tangan kami adalah menunjukkan rasa empatik kami, bersatunya kami dengan harapan-harapan doa-doa keluarga. Berkatilah apa yang menjadi doa-doa saudara-saudara kami ini, doa bapak, doa ibu, doa anak-anak, satu persatu Engkau mendengar. Dan kami percaya bahwa telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar harapan-harapan itu ya Allahku. Dan tentu saat ini kami secara umum menyerahkan untuk kehidupan bergereja kami,
GKJ Gebyok ya Tuhan. Tuhan telah memberkati gerejamu ini dalam dinamika perjalanan dalam kami melayani Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak Ibu majelis gereja, baik penatua, pendeta, diaken. Berikan keharmonisan ya Tuhan. Berikan hati yang terus-menerus bersekutu kepada Allah, merasa-rasakan firman Allah, kehendak Allah, otoritas Allah dalam pelayanan kepemimpinan gerejawi ini ya Tuhan. Biarlah setiap Bapak Ibu majelis gereja dan keluarga merasakan cinta kasih Allah senantiasa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu luar biasa kepada Bapak Ibu majelis gereja ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk para pegiat-pegiat, para pelayan-pelayan firman Tuhan sampai pada pembinaan kategorial sebagai pengurus komisi. Tuhan sertai, Tuhan berkati supaya kerelaan hati para pengurus komisi ini mampu terjaga, terkendali, dan mampu menunjukkan kerendahan hati di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk kondisi saat ini Tuhan. Kami meyakini bahwa pemerintahan yang kami saat ini anut adalah pemerintahan yang Kau izinkan untuk memerintah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Mari Tuhan, Engkau yang telah memberikan yang terbaik di luar kekacauan, tapi Engkau bertindak untuk mendatangkan damai sejahtera. Itu pun yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Di sisi positif mendorong kami untuk tetap di rumah kami masing-masing. Tapi di sisi lain, ketika kami harus menjalani kegiatan kami, pekerjaan kami yang sangat penting, biarlah kami juga mendapat perlindungan, baik itu dengan cara masker, ataupun kami mencuci tangan kami, dan kami tidak dalam kerumunan yang besar. Tapi kami mengambil jarak, bukan berarti kami sombong angkuh, tetapi justru kami ingin menjaga satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan saat ini, di zaman ini, di masa-masa ini Tuhan, juga kami menyerahkan untuk para pegiat-pegiat, baik itu yang bergerak di rumah sakit maupun di dinas-dinas kesehatan, dari desa, dari kabupaten kota, provinsi sampai di arah pusat. Biarlah pengendalian COVID-19 itu oleh melalui satgas-satgas dalam penanganan COVID-19 dapat bersinergi dengan kuat dengan masyarakat di sekitar kami, sehingga kerja-kerja mereka dari mulai dokter, perawat, sampai pada ahli-ahli yang bekerja untuk meneliti, mencari vaksin, mencari obat, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan hidup mereka pun terhindar dari terpaparnya COVID-19 dan jenis-jenis penyakit yang lain ya Tuhan. Tentu kami akan hening sejenak untuk Engkau sendiri mendengar dengan tajam apa harapan keluarga-keluarga tersebut. Kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belum semuanya ya Tuhan, tapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati kami mendoakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan tentu kami tidak mengakhiri Jumat Agung, tapi justru kami akan membawa peristiwa Jumat Agung ini ke dalam suasana kudus bersama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan untuk malam kami ke dalam tangan Tuhan yang memberkati. Dan besok Tuhan, kami juga akan menghayati untuk ibadah Sabtu Sunyi, ibadah reflektif bagi kami, di mana kami akan saling sambung menyambung, mendengarkan bacaan firman Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu, mendengarkan juga untuk puji-pujian. Berkatilah Tuhan, supaya Sabtu Sunyi pun
dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga mendoakan untuk Minggu Paskah menjadi pribadi yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Amin. Saudara-saudara, setelah kita bergandengan tangan, kita berdoa. Tentu tidak semua doa-doa yang kita naikkan itu dijawab segera atau saat ini juga. Tapi kita diberi waktu untuk menunggu. Dan kalaupun tidak, barangkali tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang terbaik untuk rencana Tuhan. Dan Bapak Saudara, setelah kita bersama-sama bersekutu pada hari ini, Tuhan hendak memberikan berkat pada kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.